suka minum tua sis. Kadang kalau lagi capek minum tua, badan jadi jelek, nggak bugar gitu loh. Gimana kalau kita besok beli tua? Bisa enak itu tidur. Hai semuanya. Jadi di video ini kita bertiga mau nge-review film Biji Tukul Istirahatlah Kata-Kata. Video ini adalah salah satu tugas yang diberikan oleh Sir Richard. Jadi saya dari mahasiswa LSPK Bali memberikan video ini sebagai salah satu penyelesaian mata kuliah. Jadi kita bertiga belum nonton videonya, alias film dari Biji Tukul. Jadi kita mau nonton dulu. Jadi kita bertiga udah nonton film Biji Tukul Istirahatlah Kata-Kata. Menurut kamu Alda, gimana sih film Biji Tukul itu? Kalau menurut aku nih ya, awalnya sih emang rada ngebosenin sedikit karena bagi orang yang nggak cepet nangkep, itu bakal kayak ngebingungin gitu loh. Terus jadi kayak udah buat ambigu karena dia di awal film itu cuman diem-dieman doang dan jarang ada percakapannya. Tapi mulai ke tengah, mulai ke belakang, ya mulai paham sih, bagus sih. Kalau kamu? Untuk filmnya itu ya rada membingungkan juga, setuju banget sih. Terus kayak ada sesuatu hal yang menjanggal gitu atau gimana? ya sih kayak aku rasa kayak film itu belum selesai gitu. Oke, jadi kayak ngegantung, endingnya ngegantung. Bener. Kalian tahu nggak sih sebenarnya di balik film Istirahatlah Kata-Kata Biji Tukul ini ada makna-makna yang mendalam. Oh ya? Ya, Biji Tukul. Kalian tahu nggak sih Biji Tukul itu siapa? Atau pernah dengar di mana gitu? Pernah denger sih. Iya pernah dengar dan mungkin tahu ini sekilas doang kali ya. Buat kalian-kalian yang nggak tahu Biji Tukul itu siapa, Biji Tukul adalah salah satu sastrawan Indonesia yang aktif menyuarakan suara-suaranya pada zaman Reformasi Orde Baru. Bener kan Reformasi Orde Baru? Iya benar. Jadi pada masa pemerintahan itu dia kan pandai berpuisi nih. Jadi dia tuh Biji Tukul itu berpuisi itu sudah ditekuni dari sejak SD. Lalu pada saat SMP dia mengikuti sebuah kelompok teater. Lalu dari sana dia menyuarakan suara-suara dari masyarakat sekitarnya. Jadi dia tuh kayak mengeluarkan keluh kesahnya gitu tentang pemerintahan pada saat itu. Oh jadi dia itu seperti membuat puisi dari keresahan masyarakat. Iya, Jadi keresahan. puisinya dia itu diambil dari masyarakat lah ya, bisa dibilang ya. Iya, keresahan dia dan masyarakat akan kerja pemerintah pada masa waktu itu yang kurang bagus dan mengalami polemik yang cukup besar di masyarakat. Begitu. Jadi kalau misalnya Biji Tukul ini kan adalah aktivis hak asasi manusia dan dia termasuk salah satu korban dari hak asasi manusia tersebut. Kalian tahu nggak kenapa? Kenapa? Jadi pada tahun Orde Baru itu, reformasi Orde Baru itu, kan dia aktif nih menyuarakan pendapatnya melalui puisi, karya-karyanya. Tetapi pemerintah pada saat itu dia tuh mencekal perbuatan dari Biji Tukul. Padahal dia tidak berdemo ataupun tidak menyalahi aturan, dia hanya mengeluarkan pendapatnya, aspirasinya melewati karya-karya tersebut. Tapi pemerintah pada saat itu, pada waktu Orde Baru itu menjadikan si Biji Tukul ini adalah sebuah buronan. Jadi Biji Tukul sempat berpindah-pindah tempat dari Solo ke tempat-tempat lainnya dan mengubah gaya rambutnya seperti tayangan pada film. Jadi setelah kita berdiskusi tentang Biji Tukul dan kenapa pemerintah sering melakukan tindakan yang sering mencekal sebagian orang-orang tersebut. Nah, menurut kamu kenapa sih pemerintah sering mencekal atau melakukan suatu penangkapan terhadap orang-orang yang sering tidak pro terhadap pemerintah? Karena menurutku masih banyak pihak yang dapat menguntungkan pemerintah itu sendiri, dapat menguntungkan negara, sehingga masyarakat itu kan biasa mengkritik kan, pendapatnya itu mengkritik apa yang dilakukan oleh pemerintah. Tetapi pemerintah itu melakukan apa yang dianggap menguntungkan untuk pemerintah, maka apapun yang dianggap tidak sejalan dengan pemerintah akan ditangkap seperti itu.
jadi orang-orang yang jadi bom dibuat pemerintah, kayak mulai menjatuhkan pemerintah itu pemerintah berusaha untuk meredamnya ataupun menyingkirkannya dengan cara apapun. Salah satunya seperti Biji Tukul yang kita tidak tahu bagaimana nasibnya sampai saat ini, apakah dia hilang, apakah dia meninggal ataupun diculik mungkin dari negara lain. Benar. Hak asasi manusia pada era reformasi baru atau orde baru tersebut masih sangat belum terrealisasikan dengan baik. Menurut kalian nih, di zaman sekarang ini, apalagi yang sudah modern dari Indonesia menuju 4.0, apakah hak asasi manusia bisa didapatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia? Di zaman sekarang, hak asasi manusia itu sudah didapatkan oleh seluruh manusia, tetapi tetap masih ada diskriminasi seperti hak terhadap penyandang disabilitas, hak untuk berpendapat. Benar. Seringkali berpendapat seperti mahasiswa pada demo RUU KUHP sebelumnya itu tuh menurut saya berpendapat mahasiswa itu kurang didengar, sehingga kurang mendapatkan hasil yang memuaskan untuk masyarakat sendiri, seperti itu. Padahal contohnya mahasiswa kasus kemarin itu mereka sudah melakukan dengan benar, walaupun mungkin ada kerusakan tapi tidak separah reformasi ataupun orde yang lain-lainnya gitu ya kan, dia melakukan dengan tata cara yang benar. Ya, tapi kenapa juga dia tuh mesti dihukum dan hukumannya masih tidak jelas, benar kan? Padahal yang buat tuh cuman bukan dia sendiri, melainkan juga masih banyak orang juga. Tapi kenapa hanya dia itu salah satu yang belum terlalu terrealisasikan sih? Ya, siapa tahu kerusakan itu disebabkan oleh hak-hak yang tidak bertanggung jawab. Benar sekali. Oh ya, lagi menurut saya tadi kan omanya sempat bilang ada diskriminasi yang pasal-pasal seperti itu. Gini aja deh, kita juga banyak pulau kan, kita beragam dari budaya, seni yang masih setanah sebangsa dan setanah air aja juga masih sayang diskriminasi. Contohnya ya saya tidak menyalahkan salah satu pihak, tapi kebanyakan seperti itu. Contohnya nih, orang dari Bali atau orang dari Jawa masih memandang rendah orang-orang yang dari arah timur sana, padahal mereka tidak salah apa-apa, tapi kenapa kalian mendiskriminasinya seperti itu? Hanya karena perbedaan warna kulit, ya. Benar sekali, hanya karena perbedaan warna kulit, padahal kan mereka juga punya hak asasi untuk melakukan apapun yang mereka mau. Kenapa kalian menjudge bahwa mereka berbeda dengan kita, pengetahuan yang kurang dan segala hal yang kurang dan primitif. Benar sekali kata-kata. Iya, benar. Kayak mereka tuh kenapa sih ditanyain kayak, oh kamu gini ya, kamu gitu ya, oh di sana nggak ada gini ya. Kita semua tuh sama, kita semua pernah merasakan hal itu. Jadi kenapa sih kalian masih mendiskriminasi yang itu sebangsa dan setanah air loh? Seperti itu. Menurut kalian bagaimana sih caranya hak asasi manusia itu bisa lebih ditingkatkan? Maksudnya kayak tarafnya itu lebih meningkat gitu, setara. Maksudnya selama ini kan banyak kurang setara. Gimana sih pendapat kalian? Bagaimana caranya hak asasi manusia itu lebih bisa didapatkan? Menurut aku ada aksi dari kelima Pancasila itu, karena biasanya kan kita di sekolah terus di kuliah juga mendapatkan pelajaran kewarganegaraan, tapi selepas dari pelajaran itu di rumah itu tuh kita sudah lepas dari Pancasila itu, tidak ada praktik langsung dari asas-asas itu, ya. Jadinya kayak cuman belajar di sekolah dan cuman menghafal doang, nggak ada praktek sama sekali, walaupun ada ya hanya mungkin beberapa pihak, tidak keseluruhan. Selain itu ya, menurut saya itu juga kayak dari dalam diri kita sendiri nggak sih? Karena kebanyakan dari kita kan juga suka memandang orang atau menilai orang secara langsung tuh nggak bagus banget ya. Jadi pastilah kalian juga pernah kayak melihat orang yang mungkin tidak seperti hati kalian, kayak ih ini orang. Mungkin kalau misalnya juga awalnya dari diri sendiri sih bisa. Jadi guys, hak asasi manusia itu berhak untuk didapatkan oleh siapa saja, baik dari berbagai ras, berbagai suku bangsa, berbagai jenis kulit, ataupun pria ataupun wanita. Semua orang berhak mendapatkan hak asasi manusia dari zaman apapun itu dan sampai sekarang dan seterusnya. Benar. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari contoh Biji Tukul ini adalah memang mungkin dulu ada
bentrok ataupun pemerintahan waktu itu memang tidak sekondusif seperti sekarang ini. Tapi kita bisa memberikan atau belajar dari sejarah atas apa yang sudah terjadi dan bisa kita melakukan hal yang lebih baik. Mungkin kita bisa bersuara memprotes masyarakat dan ataupun pemerintah, tapi dengan cara yang baik dan karena kita sudah berpendidikan ataupun kita memberikan pengaruh pada orang-orang lain untuk melakukan hal yang lebih baik juga. Jadi gitu aja sih. Jadi kita sebagai generasi muda juga kita berusaha untuk mempraktekkan Pancasila tersebut dan memandang orang lain sama dengan memandang diri kita sendiri. Kita menghargai orang lain dan belajar dan percaya dan juga memahami hak asasi manusia itu. Apakah ada tambahan lainnya? Aku deh. Untuk pembuatan film ini aku setuju banget karena banyak generasi sekarang yang tidak tahu perjuangan-perjuangan aktivis-aktivis seperti ini yang hilang tiba-tiba. Bener banget. Ya kan? Benar. Jadi kayak film-film dokumenter, film-film tentang lewat hidupnya mereka, sejarah hidupnya mereka itu dapat membangun rasa keinginan berpendapat kita, terus berpikir kritis Lebih dalam. lebih dalam, sehingga kita tidak merasa seperti diolok-olokkan oleh negara, oleh pemerintah, oleh pihak apapun gitu. Benar. Sama seperti kata Insinyur Soekarno, bangsa yang besar adalah bangsa yang belajar dari sejarah. Maka kita adalah bangsa yang belajar dari sejarah dan kita anak-anak muda, kita belajar dari sejarah dan kita melakukan hal yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kita bisa bertemu di lain hari berikutnya. Terima kasih. Istirahatlah kata-kata. Wiji Tukul. Istirahatlah kata-kata. Jangan menyembur-nyembur. Orang-orang bisu, kembalilah ke dalam rahim. Segala tangis dan kebusukan dalam sunyi yang mengingkari. Tempat orang-orang mengingkari, menahan ucapannya sendiri. Tidurlah kata-kata, kita bangkit nanti. Menghimpun tuntunan-tuntunan yang miskin papa dan dihancurkan. Nanti kita akan mengucapkan bersama tindakan, bikin perhitungan. Tak bisa lagi ditahan-tahan. Solo, Sorogenen, 12 Agustus 1988.